Nah, sampai Kaisar Filipi kalau sudah lihat peta, sudah jauh dari Danau Galilea, menyendiri ke gunung. Tanya, diskusi lagi, belum sempat istirahat. Ayat berikut, ayat berapa itu? Sejak waktu itu, Nah, sudah ya, mulai menyatakan diri siapa dirinya. Oke, lanjut. Pasal berikut. Selesai? 6 hari kemudian. Nah, stop. Ini pasal 17. 16 atau 17 itu? 17. Dari pasal 14, saudara. Ternyata sudah seminggu, 6 hari kemudian, baru Yesus Tuhan kita sampai ke puncak gunung itu, mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Baru tercapai kesendiriannya itu. Bayangkan 6 hari kemudian. Apa kesimpulan suara melihat gereja yang benar? Maka itu jangan sibuk ngurus fasilitas, jangan sibuk ngurus program dan acara ibadah. Habiskan semua waktu, tenaga, dana, daya, semuanya untuk orang yang belum diselamatkan. Inilah gereja yang benar. Bagi beberapa saudara yang baru kenal saya beritahu, saya itu menjadi hamba Tuhan itu mulai bulan Agustus tahun 72. Saya khotbah tanggal 26 Agustus tahun 72. Saya kalau dihitung sampai hari ini sudah tahun berapa? 38 tahun berjalan. Saya tidak pernah dirikan satu gereja pun yang organisasi sampai hari ini. Karena saya tahu fungsi gereja yang sesungguhnya dari firman. Maaf, kalau saya dirikan gereja, maaf, saya cukup mampu. Pasti pengurus saya akan banyak. Tapi saya tahu arti gereja yang sesungguhnya. Bukan gedung, bukan fasilitas, bukan acara. Tapi ngurus orang-orang itu. Habiskan seluruh waktu, tenaga, daya, dana kita semua. Untuk memikirkan mereka yang di luar sana. Itulah gereja yang sesungguhnya. Oke, saya berhenti lagi. Ada mau tanya? Ayo, jam berapa ini? Oh, jam 7. Ayo, cepat. Tanya. Ayo cepat. Jangan lama-lama. Apa yang saudara pikir setelah kita tahu fakta ini? Betapa Yesus itu luar biasa. Anak saya di depan ini yang tangannya cacat kiri, itu gembala di pedalaman Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dia adalah gembala yang terlama di desa itu. Saya pernah mengunjungi desa itu. Hanya kira-kira ada 60 rumah. 60 rumah kira-kira atau berapa? 70. Tapi semua rumah nggak ada WC, nggak ada kamar mandi. Karena di sungai, dekat sungai. Jadi saya mandi di sungai, berak di situ semuanya. Berapa kali ada pendeta nggak pernah tahan di situ. Dan dia tahan. Dan itu kerjaan saya. Saya suka support mereka-mereka ini. Bagaimana kebun karetnya? Belum lama mereka beli kebun karet. Berlanjut. Ayo, kita buat sesuatu untuk orang-orang di desa itu. Jalan kaki ke kampung itu. Sampai hari ini nggak ada listrik. Hanya pakai genset. Dan dia hebat. Kalau ada ibadah, itu cuma satu-satunya gereja di kampung itu. Kalau ada ibadah, dia larang semua rumah nyalakan genset. Supaya orang nggak nonton TV, semua ke gereja. Hebat sekali. Anak muda, jemaatnya lebih tua jauh dari dia. Tapi Tuhan dengarkan. Mereka mendengarkan hamba Tuhan. Nah, itu yang saya suka. Saya senang melihat seperti itu. Ini belakang itu Antoni angkat tangan. Dia orang Batak. Ini Renaldo Ginting. Itu Timor Toraja. Tahu dari kampung Ajuk kampung apa namanya? Ojak. Nggak ada di peta. Itu dari Turi Pontianak naik mobil kira-kira 4-5 jam, 4 jam lah, sampai di sebelum Ngabak. Setelah melewati kebun sawit, lalu ada belok kiri, itu ke Darit. Dari situ kira-kira berapa kilo? Sampai ke Anik. Dari situ 13 kilo. 13 kilo, dari situ dia harus jalan kaki sampai ke kampung mereka. Berapa kilo kamu jalan dari Anik? Oh, dari Darit? Jalan kaki lagi. Dia jadi gembala di sana. Jaringan handphone nggak ada di kampung itu. Dia mesti jalan 5 kilo lagi baru dapat sinyal. Baru bisa telepon saya. Nah, saya senang ngurus yang begitu-gitu, saudara. Karena orang-orang perlu Yesus di banyak tempat sekarang. Maka itu jadi gereja yang benar adalah gereja yang selalu ngurus orang. Sasarannya adalah orang. Bukan orang untuk fasilitas. Tidak. Fasilitas harus untuk orang. Hanya firman ini menyadarkan kita untuk kita jadi gereja yang benar. Amin. Ada lagi yang saya beri kesempatan? Masih ada? Seorang mau tanya? Atau saudara mau ngomong sesuatu? Kalau mau tanya, saya tanya balik sudah. Ayo.
Apa kesimpulan saudara setelah mendengar hal ini? Seorang bicara, ayo apa kesimpulannya? Ayo cepat. Ada? Ya Pak, silakan. Bagaimana usaha Bapak Ya. untuk Oh tanya tuh ini bukan ngomong. Oke Pak. Ya oke. untuk memotivasi orang Kristen supaya peduli orang lain? Iya. Ya tugas saya khotbah terus Pak sampai panas itu kupingnya. Lalu saya ajak yang mau keluar dari gereja, ayo keluar. Ternyata kesimpulannya saudara, gereja itu penghalang Injil nomor 1, bukan setan. Jawab ya atau tidak? Iya, karena hobinya cuma rapat gereja itu. Rapat berdoa, enggak pernah kerja. Ya doa pengerja lagi, terus di absen lagi, terus di absen di perjumpaan dikurangi kalau jarang datang. Aduh, sudah minta ampun. Loh benar ada banyak gereja seperti itu. Oke, yang mau beri kesimpulan setelah kita mendengar fakta ini, buat saudara gereja itu bagaimana harusnya? Ayo simpul Pak. Apa? Harus berubah, betul. Ngurus orang lebih baik. Ada lagi yang ngomong-ngomong? Harus berubah apa lagi? Kembali ke Alkitab, Pak. Betul, kembali ke Alkitab. Karena 70% dibuat gereja nggak ada di Alkitab. Apa? Kasih yang mula-mula, betul. Yosi mau ngomong apa kamu? Apa usulmu? Ya. Ada lagi? Tidak ada? Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita menghampiri Tuhan.